Selamat pagi, Jess, apa kabar? Ya ada komen nih, komen yang sangat bagus banget ya. Pak, kalau makan disebutkan di sini ya, Pak, apa boleh makan kulit ayam yang digoreng? Apa boleh makan kulit ayam yang digoreng? Itu pertanyaannya itu ya. Just gini, eh, sel tubuhmu makanannya itu adalah asam lemak sama asam amino. Itu sel tubuhmu makanannya itu. Di samping dibutuhkan protein ya, di samping dibutuhkan nutrisi yang namanya mineral dan vitamin. Saya kalau ngomong begini jadi ntar dibilang yang mereka-mereka yang pada kepintaran IQ-nya 300 itu bilang bertele-tele pak, bulet katanya. Ya maklum IQ-mu 300 nggak bisa ngerti bahasa orang yang IQ yang 78 bos. Makanya kasihan banget ya. Ini tubuhmu itu terdiri dari sel ya. Sel. Ada metabolik di dalam tubuhmu. Nah sel-sel tubuhmu itu makanannya adalah asam amino, asam lemak. Itu makanan sel tubuh. Di samping mineral sama vitamin. Liver menciptakan makanan selmu, namanya kolesterol. LDL membawa membawa kolesterolmu dari liver ke otak, karena otak bekerja lebih keras daripada seluruh tubuhmu, sehingga 80% otakmu itu kan lemak. Dia makanannya kolesterol. 30%-nya disuplai sama liver. Liver menciptakan 400 mg per desiliter. 30%-nya mensuplai 30% mensuplai otak. LDL yang bawa. Nah, tubuhmu terdiri dari 65 triliun sel. Nah, 65 triliun sel itu butuh kolesterol. Nah, 70% yang liver ciptakan itu dibawa oleh HDL menuju ke seluruh tubuhmu untuk suplai kolesterol ke sel-sel tubuhmu, sehingga terjadilah yang namanya regenerasi sel, di mana selmu menjadi sehat. Nah, kulit ayam semua yang berasal dari hewani, entah itu kulitnya, dagingnya, temboloknya, ususnya, semua yang dari hewani, jeroannya, mau ayam, mau kebu, mau kambing, mau gudel, mau apapun yang dari hewan, itu proteinnya lebih ciamik ketimbang dari tumbuh-tumbuhan, dari pohon-pohonan, dari buah-buahan itu. Dan liver ketika memproses kolesterol, dia butuh yang namanya energinya namanya fruktosa, yaitu gula yang diambil dari fruktos atau buah-buahan. Jadi gula buah itu diolahnya bukan di otot tapi diolahnya di liver. Hanya 100 mg per desiliter yang dibutuhkan dia. Dan itu bisa didapat dari sintetis, yaitu apa? Makanan yang kamu masak. Makanan yang kamu masak itu bisa menghasilkan fruktos yang dibutuhkan sama liver. Ini kamu pahami dulu nih Jess gitu. Nah kalau kulit ayam yang digoreng, kalau kamu sehat, tidak punya masalah degeneratif, tidak punya masalah komplikatif, tidak punya masalah metabolic syndrome, kamu boleh memakannya dengan apa saja. Kulit ayam dicampur di dalam mie, kulit ayam dimakan dengan nasi, tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Tapi kadar nasinya atau mie-nya atau tepungnya harus lebih sedikit daripada kulit ayamnya. Itu yang paling kamu perhatikan. Kenapa? Karena kebutuhan gula yang namanya glukosa, sakrosa, fruktosa itu bisa disuplai dari masakan. Telur yang dimasak, daging yang dimasak, ikan yang dimasak, itu gulanya udah 300 kali itu, naik 300 kali. Jadi kamu tidak perlu berlebih makan nasi sampai 2 piring. 2-3 sendok udah cukup. Saya malah menghilangkan, saya membuang semua yang berhubungan dengan nasi.
Saya membuang semua yang berhubungan dengan tepung. Kalau seandainya saya makan pisang goreng, saya pasti menghitung bulan ini saya udah makan belum. Kalau bulan ini saya udah makan, saya tidak akan makan lagi singkong goreng. Bulan ini saya udah makan belum. Kalau bulan ini belum makan, saya makan. Kalau ada ya, kalau tidak ada saya tidak nyari. Tapi kalau bulan ini sudah makan ya saya tidak makan. Gitu. Mie, kalau mie udah hilang. Mie 6 tahun ini saya udah tidak makan mie lagi. Kecuali kemarin tuh ada yang ulang tahun, saya dikasih 1 sendok karena katanya syarat harus. Ya udah makan mie 1 sendok. Tapi selebihnya saya udah tidak makan itu. Nasi saya udah anti. Saya udah tidak makan nasi 6 tahun. Saya udah tidak makan mie-mian 6 tahun. Jajanan masih, tapi sangat amat sangat jarang. Karena saya lebih baik melihat 2 hari 3 hari yang kemarin saya makan jajanan apa. Kalau 2 hari 3 hari kemarin saya tidak makan jajanan apapun, nah saya nyicipin 1 jajanan, hari ini saya makan. Gitu. Buah juga sama, buah kemarin saya makan apa? Kalau kemarin saya tidak makan buah, hari ini ada buah, saya makan buah. Gitu. Contoh kayak kemarin 2 hari yang lalu saya makan pisang. 2 hari yang lalu ya. Nah, sampai hari ini tidak makan buah yang lain. Itu contoh-contoh hal-hal yang saya wanti-wanti sama diri saya sendiri. Kan ini keputusan, Jess. Ya, tidak bisa kamu didikte orang. Ini keputusan kamu. Kamu yang memutuskan. Gitu. Kalau bicara masalah kulit ayam, terus kemudian makanan-makanan yang dimasak, ya selama itu protein, ya sikat. Jeroan saya makan. Tongseng, gulai saya makan. Kulit ayam saya makan. Tapi rata-rata semuanya itu saya makan tanpa menggunakan nasi. Karena apa? Karena pasti lebih sehat. Kalau dimakan pakai nasi, Pak, ya gulanya berlebih. Ya, kecuali kamu atlet, kamu olahragawan. Nah, gulanya kepake. Kalau enggak kan dititipin di bawah kulit. Lihat deh, saya enggak ada gelambirnya nih, ya. Tangan saya enggak ada gelambirnya sama sekali. Enggak ada ngegelambirnya. Nggak ada ngegelambirnya. Kenapa ya? Karena semuanya kemakan. Saya kepake untuk olahraga. Dan saya kalau olahraga saya tidak butuh nasi. Saya tidak makan nasi untuk olahraga. Gitu. Saya telur sudah cukup. Makan 5 telur, nge-gym 2 jam udah cukup. Ya, makan 5 biji telur kayak tadi pagi saya makan 4 telur ayam kampung. Ya, 4 telur ayam kampung, setengah jam 1 jam kemudian nge-gym. Sehat, tidak ada masalah. Ya, tenaganya ya ada. Ya apa bilang tidak ada tenaga, lebay aja kamu. Tidak makan tidak kuat, kalau tidak sarapan tidak bisa nyangkul, tidak sarapan tidak bisa nguli, lebay kamu. Itu kerjaan, itu pilihanmu, Jess. Ya, pilihanmu itu. Kamu jangan mengeluh karena pilihanmu. Kalau kamu mengeluh karena pilihanmu, rezekimu kabur, rezekimu hilang. Jangan pernah kamu mengeluhkan sesuatu yang berhubungan dengan rezekimu. Jangan, tidak boleh. Ya, tidak boleh, jangan ya. Kalau kamu mengeluh karena berhubungan dengan rezekimu, jangan. Lebih baik jangan, karena itu nanti akan menghilangkan rezekimu. Makanya harus dibantu dengan mindset yang benar untuk menjalani kehidupan, gitu. Kalau jajan udah, apalagi yang namanya gorengan-gorengan, udahlah, jauhin aja lah. Itu bukan makanan kita itu, apalagi untuk anak-anakmu itu. Resiko. Jangan kamu kasih anak-anakmu begituan. Ya, berhenti untuk kamu membeli sesuatu yang berhubungan dengan jajanan yang kamu siapkan untuk perjalanan, untuk anak-anakmu kelaparan. Enggak, lebih baik tidak. Nah, ini cerita nih. Suatu ketika ada saudara-saudara yang bareng sama saya dari Jakarta menuju ke Bangka, satu mobil. Saya udah bilang, saya enggak bawa camilan ya, enggak ada cemilan di mobil, enggak ada jajanan. Terus kemudian dia membawa jajanan, diplastikin, di dalam mobil, nyemil ini, nyemil itu, nyemil ini. Saya ditawarin, enggak, saya enggak makan, nanti aja malam. Nah, baru jam berapa berangkat, jam 5 pagi berangkat, baru makan itu jam 6:30 malam. Mahal loh, ayo mahal loh sama saya. Mereka kaget, kok bisa ya? Ya bisa, karena dibuat, diputuskan. Kamu tidak akan pernah bisa kalau kamu tidak memutuskan. Karena kesehatan itu pilihan. Demikian juga dengan kemakmuran dan kekayaan.
pilihan.